Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Nah, di sini kalian bisa lihat ada mind map-nya. Kita akan bagi dua bagian ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai demokrasi liberal, mengenai lahirnya, pelaksanaan, dan dampaknya. Dan yang kedua baru kita akan bahas mengenai demokrasi terpimpin, mulai dari lahir, pelaksanaan, sampai ke dampaknya. Oke, di sini ada pengertian demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, maksud di sini jadi hak-hak individu itu dilindungi ya secara konstitusi, secara hukum. Nah, pada masa demokrasi liberal ini UUD RIS diganti dengan UUDS. Jadi UUDS itu Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini diganti ke UUDS. Dan sistem pemerintahan didominasi dengan banyak partai. Jadi sistem pemerintahan itu partainya ada banyak banget atau multi partai. Kemudian, pelaksanaan demokrasi liberal ini ada 3. Pelaksanaannya di bidang politik, pelaksanaan di bidang ekonomi, dan pelaksanaannya di pendidikan. Pelaksanaan di bidang politik ini, jadi pemerintah bersifat parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian mulai muncul koalisi partai. Nah, di sini ada banyak banget. Mulai dari Kabinet Nasir, ini tanggal 6 September, sampai 21 Maret 1951. Ada Kabinet Sukiman, Lopo, sampai ke Kabinet Juanda. Ini kita nggak akan bahas secara rinci, cuma di bidang politik banyak banget kabinet-kabinet yang muncul. Kemudian, di bidang ekonomi, pemerintah menanggung beban keuangan. Di sini, jadi pemerintah itu menanggung beban keuangan dari ketentuan KMB atau utang luar negeri. Nah, sebesar 1,5 triliun dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun. Masalah jangka pendek lain yang harus diatasi. Nah, dalam segi ekonomi, yaitu mengurangi jumlah peredaran utang dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Jadi peredaran uang itu ada banyak banget, jadi kayak nggak seimbang gitu. Dan kemudian kenaikan biaya hidup lainnya, biaya hidup naik. Dan masalah jangka panjang lainnya, adanya pertambahan penduduk dan tingkat hidupnya yang rendah. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi perekonomian. Kenapa sih ekonominya bisa kayak kok anjlok banget gitu, di bawah banget? Karena di sini Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor. Ya, jadi cuma ngandelin satu jenis ini. Kemudian yang kedua, kebijakan keuangan Indonesia itu nggak dibuat sendiri. Yang ketiga, terbatasnya tenaga ahli di bidang ekonomi, jadi belum maju. Kemudian, yang keempat, terjadinya berbagai pemberontakan, sehingga banyak terjadi pengeluaran. Banyak kerusakan juga kan. Kemudian yang kelima, terjadi pergantian kabinet yang terlalu sering dan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Nah, ini yang mempengaruhi perekonomian Indonesia saat itu. Kemudian kebijakan-kebijakannya. Nah, kebijakan yang dilakukan biar ekonominya itu lebih stabil. Kebijakan yang pertama ada sunering. Artinya, pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas, sehingga nilainya tinggal setengahnya oleh Menteri Keuangan. Kemudian sistem ekonomi gerakan benteng. Artinya, membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal. Nah, pada pengusaha pribumi, upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan golongan wira swasta pribumi, maaf salah ketik, dan meningkatkan perdagangan ekspor dan impor.
Kemudian ada juga kebijakan nasionalisasi The Java Bank. Nah, ini tahun 1951. Jadi pemerintah Indonesia itu melakukan jadi kayak ini nih, ada kebijakan di Bank Indonesia yang kita kenal sekarang tuh. Kalau zaman dulu disebutnya ini. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi Alibaba. Tujuan dari program ini memajukan pengusaha pribumi dan mengajari para pengusaha untuk berbisnis. Jadi di sini fokusnya pada edukasi ya. Nah, di bidang sosial dan budaya, pemerintah dianggap berhasil di sini. Nah, jadi dalam bidang olahraga, atlet asal Indonesia berhasil mendapatkan Piala Thomas. Kemudian pemerintah Indonesia juga berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ini dianggap berhasil ya di bidang sosial budaya. Nah, yang kurang berhasil itu bidang politik masih harus ditingkatkan. Nah, terus bidang ekonomi itu benar-benar anjlok di bawah, tapi ada kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa membuat lebih baik. Nah, sedangkan di bidang sosial budaya ini udah baik. Nah, lalu bagaimana dengan bidang pendidikan? Nah, sistem pendidikan pada demokrasi liberal ini menitik beratkan pada sistem desentralisasi. Nah, tujuannya apa? Jadi, pendidikan itu harus diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, para guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pemerintah pusat. Ya, jadi syarat untuk guru itu harus diploma waktu itu. Nah, dampaknya demokrasi liberal di Indonesia, dampak positifnya berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya. Ya, mengenai masalah Irian Barat. Pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi krisis, adanya perjuangan diplomasi. Nah, jadi di sini ada perundingan antara Indonesia dan Belanda gitu. Jadi saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Kemudian yang negatifnya terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintah yang tidak stabil. Perekonomian pada masa demokrasi liberal sangat sulit karena bangsa Indonesia harus menanggung beban kenangan akibat ketentuan KMP tadi. Ya, karena punya utang tadi. Nah, ini ya negatifnya. Jadi negatifnya lebih kayak ke banyak banget pemberontakan ya, yang waktu dulu pernah kita bahas. Ada berbagai macam pemberontakan, terus ekonomi juga nggak stabil di sini. Nah, kita masuk ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu sebuah sistem demokrasi di Indonesia. Nah, dilaksanakannya tahun 1959 sampai 1966. Konsepnya itu diumumkan oleh Presiden Soekarno. Nah, ini dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November. Ciri-cirinya didominasi oleh presiden. Kemudian pada masa demokrasi, partai politik kurang berkembang. Jadi yang tadi partai politik banyak banget. Nah, sekarang ini didominasi oleh presiden atau pemimpin. Nah, lahirnya ini sistem demokrasi liberal yang digunakan pemerintah dianggap nggak sesuai untuk rakyat Indonesia. Jadi sistem pemerintah yang kemarin tuh kayaknya nggak pantas gitu. Akhirnya lahir. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan. Nah, akhirnya harus diubah. Nah, langkah tegas ini diumumkan di Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Nah, ini kita masuk ke gimana sih pelaksanaan demokrasi terpimpin ini di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, nah di sini ada penyimpangan kedudukan presiden. Nah, jadi presiden ini di bawah MPR, tapi kenyataannya enggak. Jadi kayak seolah-olah presiden yang pegang kendali semuanya. Nah, yang kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS oleh Presiden. Kemudian, pembentukan Dewan ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1999. Kemudian yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR GR akibat RAPBN yang diajukan oleh pemerintah ditolak DPR. Nah, di sini jadi pemerintah ngebubarin DPR. Karena apa?
rancangan anggaran pembelanjaan itu ditolak sama DPR. Akhirnya si presidennya bikin DPR GR. Kemudian yang keempat, Presiden membentuk Fond Nasional berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi kekuatan menyukseskan pembangunan. Yang terakhir, terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan mencapai puncaknya hingga Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena penyimpangan tadi ya. Lalu bagaimana dengan bidang ekonomi? Nah, di sini dibentuk Dewan Perancang Nasional. Kemudian nomor 2, menurunkan nilai uang guna membendung inflasi. Jadi zaman dulu inflasinya udah parah banget ya. Nomor 3, membentuk deklarasi ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, membentuk bank tunggal milik negara atau menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antar bank. Dan yang kelima, membentuk KOLOE atau Komandan Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik. Lalu bagaimana dengan bidang sosial budaya? Nah, di sini kehidupan sosial budaya mulai berkembang dengan baik, mulai muncul sangkar-sangkar lukis, terus karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan formalisme. Kemudian berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana publik seperti patung pahlawan dan Tugu Monas. Di bidang pendidikan, nah ini mulai muncul sistem pendidikan nasional Pancawardhana yang menekankan nation and character building. Pada tahun 1960, jadi Pancawardhana ini disempurnakan oleh Sabta Usaha Utama dengan cakupan yang lebih luas. Jadi sistem sekolahan itu mulai pendidikan prasekolah 5-7 tahun, SD usia 7-12 tahun, SLTP usia 13-15 tahun, SLTA atau sekarang SMA ya, SLTP itu SMP, SLTA 16-18 tahun, PTN ya perguruan tinggi 19-23 tahun. Nah, dampak positif pakai demokrasi terpimpin itu nggak ada gejolak politik karena hanya ada satu partai yang berkuasa. Kemudian peraturan pemerintah itu sama di berbagai daerah sehingga mudah diatur. Tapi negatifnya, presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala bagian sekaligus kepala pemerintahan. Penguasa cenderung otoriter karena tidak ada kontrol dari oposisi. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi.